Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari modul pembelajaran biologi mengenai tema sistem pertahanan tubuh, yang dimana saya sendiri Febi Fityatul Uma dengan NIM 2281060078. Di sini saya mengambil alokasi waktu dengan 1 kali 25 menit, yang dimana memiliki capaian pembelajaran yang dimana modul ini temanya itu terdapat pada fase F atau kelas 11 ya, kelas 11 atau 12 ya. Tapi saya mengambilnya pada kelas 11, yang dimana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, serta peserta didik menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Nah, peserta didik mampu memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep tulisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengevaluasi gagasan baru mengenai sistem pertahanan tubuh. Berikut ini ada kompetensi awal dari model tersebut, yaitu ada peserta didik yang cerdas. Pada saat ini, sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik sangat penting dalam memerangi COVID-19. Dikutip dari CNN, Selasa, tanggal 4 bulan 8 2020, sebuah artikel ilmiah baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Immunology. Artikel ini mengemukakan kemungkinan yang cukup melegakan. Disebutkan bahwa sebagian besar dari populasi manusia tampaknya memiliki sel kekebalan tubuh yang mampu mengenali bagian-bagian dari virus SARS-CoV-2. Kemungkinan sel-sel tersebut memberi kekuatan bagi tubuh untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Nah, untuk mengetahui mengapa ini penting, maka kita juga perlu memahami apa itu sistem kekebalan tubuh dan manfaatnya bagi tubuh. Befriend, di dalam modul ini kita bisa tahu bagaimana pengertian dan manfaatnya bagi tubuh. Di dalam modul ini kita bisa tahu tentang bagaimana pengertian sistem pertahanan tubuh, fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan, faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, serta gangguan sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu seperti pada bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berbineka global. Serta ada sarana dan prasarana, yaitu ada laptop, buku teks biologi, akses internet, LKPD atau lembar kerja peserta didik, ada kuisnya yaitu menggunakan Google Form, dan ada PowerPoint, dan ada infocus atau proyektor atau boleh juga dengan pointer. Nah, di mana modul ini targetnya yaitu pada peserta didik reguler atau umum tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Saya di sini menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning dan metodenya dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuis. Nah, di sini ada komponen inti. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan mendeskripsikan fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Nah, di sini juga ada pemahaman bermakna, yaitu yang pertama ada menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Serta yang kedua yaitu ada melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunitas serta kelainan dalam sistem. Nah, terus ada pertanyaan pemantik, yang dimana guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada peserta didik seputar fungsi sistem pertahanan tubuh. Terus ada juga guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada peserta didik seputar mekanisme sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan, yaitu ada guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Terus dilanjut dengan guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.
serta dilanjut juga untuk guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan presentasi, serta dilanjut dengan guru memberi motivasi dan apresiasi dengan menanyakan pertanyaan mengenai sistem pertahanan tubuh. Serta yang terakhir yaitu ada guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, di mana pada waktu pendahuluan itu diberikan waktu 5 menit. Yang kedua yaitu ada kegiatan inti, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Terus dilanjut dengan guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh, serta dilanjut dengan mengamati dengan seksama materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh dalam PPT atau slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Serta ada juga mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Terus dilanjut dengan berdiskusi tentang data dan materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Terus dilanjut dengan peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Lalu peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Terus dilanjut juga peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Terus yang terakhir yaitu peserta didik bertanya atas presentasi tentang materi fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh, di mana kegiatan inti ini mendapat waktu 15 menit. Lalu dilanjut dengan kegiatan penutup, yaitu yang pertama ada guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Terus ada guru mengonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, serta yang terakhir ada guru menutup pertemuan dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam, di mana waktu penutup kegiatan penutup itu ada 5 menit. Lanjut, ada asesmen atau penilaian hasil belajar, di mana ada penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila selama proses pengajaran berlangsung. Guru mengamati profil pelajar Pancasila pada siswa dalam pembelajaran yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dilanjut dengan penilaian pengetahuan yang dilakukan pada capaian pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan teks tertulis. Terus ada penilaian keterampilan yang dilakukan pada capaian pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan tes unjuk kerja atau praktek. Nah, lanjut ada pengayaan dan remedial, di mana remedial itu peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Serta ada pengayaan di mana peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru dapat memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Serta di sini ada refleksi guru dan peserta didik, ada lembar refleksi guru, di mana pada aspek penguasaan diri, apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktivitas pembelajaran ini. Pada aspek penyampaian materi, apakah refleksinya yaitu ada apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada peserta didik. Serta pada aspek umpan balik, yaitu refleksinya apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Serta ada refleksi peserta didik, di mana aspeknya itu perasaan dalam belajar yang dimana refleksinya itu apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, serta pada aspek makna itu apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna, serta ada aspek penguasaan materi di mana saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini,
ada opsi baik, cukup, atau kurang. Dan yang keempat yaitu ada keaktifan, di mana refleksinya itu apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran hari ini. Yang kelima yaitu ada gotong royong, di mana refleksinya yaitu apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok. Nah, di sini saya menyantumkan lampiran seperti bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang kedua ada media pembelajarannya. Yang ketiga ada lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Nah, di sini ada bahan bacaan guru dan peserta didik atau materi yang akan disampaikan di kelas, yaitu ada fungsi dari sistem pertahanan tubuh, terus ada mekanisme sistem pertahanan tubuh yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem pertahanan tubuh non spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik, dimana kalau pertahanan tubuh non spesifik itu terbagi menjadi dua juga, yaitu ada pertahanan non spesifik eksternal dan pertahanan non spesifik internal. Sedangkan pada sistem pertahanan tubuh spesifik itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada pertahanan spesifik seluler serta ada pertahanan spesifik humoral. Lanjut, di sini ada media pembelajarannya yaitu berupa PowerPoint untuk dijelaskan kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir ada kuis atau hasil post test atau soal-soal post test ya, yaitu menggunakan Google Form. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang dimana dengan pertanyaannya yaitu apa itu sistem pertahanan tubuh? Menurut kalian, kenapa tubuh kita perlu sistem pertahanan seperti itu? Terus yang kedua yaitu jelaskan dengan contoh apa itu mekanisme pertahanan tubuh spesifik dan bagaimana cara kerjanya melindungi tubuh dari ancaman penyakit. Terus yang ketiga jelaskan secara singkat fungsi utama dari sistem pertahanan tubuh dan mengapa sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat yaitu ada diskusikan bagian tubuh mana saja yang termasuk pertahanan pertama yang melindungi kita dari kuman penyakit, mengapa bagian-bagian itu penting, apa yang dimaksud dengan pertahanan non spesifik, dan bagaimana sistem ini bisa mengingat musuh yang pernah menyerang tubuhnya sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu soalnya seperti kenapa orang yang sudah pernah sakit cacar biasanya tidak akan sakit cacar lagi. Apa yang dilakukan tubuh setelah sembuh dari satu penyakit. Yang dimana lembar kerja peserta didik ini akan dikerjakan peserta didik dalam satu kelompoknya itu akan mengerjakan 2 soal. Lanjut ada rubrik penilaian LKPD. Yang dimana aspek penilaian itu ada sangat baik yang bernilai 4, baik yang bernilai 3, cukup yang bernilai 2, serta kurang yang bernilai 1. Dimana kategori nilainya itu sangat baik itu rentang skornya itu ada 85 sampai 100. Predikat dengan kata baik itu ada 70 sampai 80. Dengan predikat cukup itu skornya itu ada 55 sampai 69, serta pada predikat kurang itu nilainya di bawah 55. Di sini ada instrumen penilaian dari penilaian sikap. Aspeknya yaitu seperti sopan, toleran, responsif, disiplin, dan tanggung jawab, serta ada penilaian keterampilan, di mana seperti kerjasama, kemampuan berkomunikasi secara lisan, komunikatif, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman, dan yang terakhir ada skor akhir. Nah, di mana di sini ada penilaian pengetahuan atau tes tulis, di mana di sini saya memberikan lembar soal post test. Di sini terdapat 5 soal ya, 5 soal post test. Lanjut, di sini ada glosarium di mana antigen itu merupakan zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Terus ada antibodi yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut.
serta ada fagositosit yang dimana sel darah putih yang berfungsi sebagai pemakan patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia, serta ada interferon yang dimana protein virus yang dapat disintesis sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas dan imunitas kimia. Yang selanjutnya yaitu ada inflamasi yang dimana inflamasi yaitu reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Terus yang terakhir ada vaksin yang dimana vaksin itu adalah patogen yang mati atau dilemahkan atau toksinnya telah diubah untuk merangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada daftar pustaka atau sitasi dalam dari dalam model tersebut ini. Sitasi ini saya dapat dari buku-buku biologi ya. Sekian pemaparan isi dari modul ajar yang saya susun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Udah aja. Udah aja.